fotografernya Cumi-Cumi. Yeay. Oke. Kita mau perkenalkan diri dulu. Hai, nama saya Fernando Hendro. Hai Nanda. Oke langsung. Langsung. Hai, nama saya Ivana Masya. Hai mana? Hai mana? Halo, yang terakhir nama saya Justin. Gerald Kusum. Hai Gerald. Kita akan perkenalkan mereka satu per satu. Jadi kita pertama akan sedikit interview, beberapa pertanyaan dulu. Nanti sebentar kalian bisa tanya-tanya, tinggal tulis komen di bawah ini, ya. Sini istilah. Di sini. Karena Oh iya, bukan ya? Di sini, oke. Ya. Oke, langsung aja. Satu pertanyaan untuk mereka semua ya. Jadi pertama, gimana awal mula karir sebagai fotografernya Cumi-Cumi, guys? Kita mulai dari Nando. Oh, mulai dari di Cumi-Cumi itu sangat berkesan karena momennya itu jujur awalnya nggak pernah kepikiran akan kerja di dunia fotografi, tapi karena memang udah takdir. Jadi ceritanya memang banyak prosesnya. Cuman intinya awal mulai Cumi-Cumi itu pertama otomatis belum tahu banyak tentang secara teknis, secara fotografi secara teknis belum tahu banyak, dan juga masih sangat mentah dalam area pengetahuan tentang fotografi. Gimana sih teknis secara fotografi itu yang lebih benar-benar bisa dikatakan bukan hanya sebagai seorang tukang foto, tapi seorang fotografer. Yes. Right? Yes. Nah gitu. Jadi kurang lebih memang sangat menyenangkan. halo guys, singkat saja dari saya. Pertama-tama sih maksudnya fotografi ya, sebelum Cumi-Cumi. Jadi yang pertama sih waktu itu masih sempat hunting model teman-teman sendiri saja sih. Itu pakai HP, waktu itu masih pakai HP. Jadi belum ada kamera waktu itu, sangat miskin ya teman-teman. Jadi cuman ambil landscape, matahari, slow motion, hyperlapse. Itu tuh masih pakai HP. Terus ketemu di dance sama ini orang nih. Yang mana nih? Ini apa ini? Yang ini nih. Oh, iya. Jadi waktu itu ketemu di komunitas dance gitu. Jadi kita waktu itu pelayanan. Yes. Terus Nando masuk. Terus dari situ Nando panggil join ya. Panggil join ya. Kita di bahasa Korea. Jadi panggil join. Karena waktu itu memang gak kepikiran jadi fotografer buat prewedding. Jadi cuma masuk sebagai editor aja. Cuma iseng sih, jadi cuma kayak kalau kerja situ cuma cari masukan aja sih. Income per bulan biasa, cuma lagi. Cuma buat membayar ya bayar kelangsungan hidup. Jadi nggak terlalu serius. Cuma lama-lama pikir kayaknya bagus nih bisnis begini. Jadi suka dah. Capek nih bosku. Enjoy kan? Jadi guys, lebih lama masuk di workshopnya Rio Motor waktu itu. Kita bertiga sama owner kita, Margo Priski. Waktu itu ke Rio Motor. Terus lama-lama mulai suka sekali. Terus masih tetap hunting model buat menambah skill juga. Nah, kenalan sama vendor-vendor, makeup, sama WO, sama fotografer juga yang lain. Nah, akhirnya udah pesen banget sih. Kasih. Oke, next. The one and only, the beautifulest, the prettiest, and the cheapest, ya. Ivana Masya, ya. Langsung, silakan. Awal jatuh cinta sama fotografi itu pas SMP. Mulai dari HP Mito. Masih jual nggak? Masih stop. Saya tahu. Waktu itu kan HP yang ada kamera baru Mito yang dikasih ke aku gitu. Jadi awal mula pakai itu
itu karena bosan download apa foto-foto buat wallpaper, pengen foto sendiri. Ternyata waktu itu cumi-cumi sedang mencari seorang fotografer baru gitu kan. Jadi akhirnya di scouting sama Kak Nando, masuklah ke cumi-cumi. Sekarang ada di cumi-cumi, bertemu bercengkrama dengan Kak Gans. Bercengkrama ya. Oke. Nah, itu short story-nya ya pastinya. Kalau kita pertanyaan kedua, kembali ke pertanyaan kedua ya. Jadi kita akan tanya beberapa detail lagi ya. Gimana kalian itu bisa tetap berkarya ya, terus berkarya dengan style masing-masing karena mereka punya keunikan masing-masing nih. Jadi dimulai dari Gerald dulu nih. Oke guys. Welcome, halo vlog, ketemu guys. Hello everything. Oke. Jadi supaya tetap berkarya ya. Yes. Kalau mau bilang sih, kalau mau berkarya memang harus semangat setiap hari ya. Semangat setiap hari. Yang pasti semangat tiap hari ya. Kalau buat berkarya sih, memang kalau masih awal pemula buat fotografer sih, memang gak susah mencari stylenya, apalagi cari warna, cari moodnya, cari banyak sih fotografi. Ilmu yang harus pelajari, bukan cuma ISO sama settingan kamera, tapi juga hal-hal lain seperti fashion, mood, pemilihan warna, venue, banyak sih. Yang penting cinta dulu sih apa yang kita buat. Apa lagi ya? Itu. Oke, kita ke Nando ya. Gimana untuk Nando? Yang pasti jangan jawab pertanyaan Era dong. Ya. Kalau dari aku, dari Nando, untuk berkarya menjadi seorang fotografer, jujur Nando itu bukan orang yang awalnya memang langsung pure jadi, tapi itu yang kayak di awal tadi saya bilang proses itu. Jadi yang dibutuhkan di sana memang yang pertama itu passion kayak di dalam tadi. Cuman di sini yang mau menambahkan, yang kedua itu ketahanan dulu. Ketahanan itu persistence. Nah, kenapa ketahanan? Karena untuk setiap orang menggeluti satu bidang itu nggak harus hanya sampai di passion, tapi karena sometimes orang yang punya passion tinggi itu belum tentu ketika mereka menghadapi proses itu mereka bisa bertahan. Yang pertama kan passion, terus yang kedua itu persistence, ketahanan. Yang ketiga itu mungkin konsistensi. Nah, kenapa? Karena saya juga pribadi sangat juga bukan orang yang perfect, tapi belajar juga dalam area konsistensi ini. Karena untuk mempertahankan suatu karya itu memang nggak semudah yang kita pikir. Karena di sana kita terkadang ada masa jenuh, dan selama dicuri-curi itu ada juga masa jenuh, tapi selalu ada orang-orang yang menguatkan. Dan juga itu adalah kru di dalam studio itu sendiri, dalam cumi-cumi studio. Dan ini mereka ini orang-orang di balik layar yang mungkin next time mereka akan muncul. Oke, jadi itu aja. Thank you. Yang ketiga ya, last but not least, silakan buat Ivana Masih ya. Oke. Aku sih singkat aja. Singkat aja. Oke, karena memang aku sendiri masuk cumi-cumi masih lumayan belum terlalu lama, jadi masih banyak yang harus kita pelajari. Kalau dari aku sendiri, yang pertama itu yang penting mau belajar. Mau belajar ya? Mau belajar apa? Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Wah, ini masukan yang bagus nih. Jangan sok tahu. Jadi mau belajar. Mau belajar, Oke. jangan sok Terus, tahu. Yang kedua, belajar menerima kritik dan saran. Belajar menerima kritik dan saran. Jadi ini area yang cukup banyak pro dan kontra, karena kita juga sendiri harus bijak-bijak untuk memilah kritik dan saran mana yang akan diterima dan mana yang akan dibiarkan. Dibuang ya. Berarti punya filter ya? Iya, punya filter pribadi. Ya, itu harus bijak-bijak juga. Ya, terus yang terakhir
membangun relasi yang baik dengan rekan sekerja. Iya, bagus sekali ya. bangun relasi. Iya. Oke. Jadi bangun relasi itu poin yang Nama sih? terakhir ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira siapa nih panutannya masing-masing? Ya, panutan. Panutan. Panutanku, bosku. Kita mulai dari ya kali ini dengan The Prettiest dulu ya. Push. Oke. Gimana? Ya. Kalau dari aku sih ada beberapa. Overall. Aku kayaknya bilang nama company-nya aja. Company boleh. Kenapa? Mention namanya juga boleh, nggak apa-apa. Oke, iya. Marganya. Kalau referensi panutan sekarang tuh lagi suka lihat fotonya, style fotonya Oxio. Luxia, sama sedang belajar untuk pengambilan wide angle dari Wow. Teman-teman nggak tahu ya. Nanti coba cari di Instagramnya mereka aja. Sekali lagi pertama Axio, Luxia, Luxia, dan FS Alios. FS Helios. Yes. Gimana kalau dengan Nando? Oh. Kalau Nando panutan, yang pertama itu kalau untuk fotografer panutan, pertama sekali itu memang terinspirasi dari Rio Motret. Rio Motret. Pasti ya. Yang nyatu gitu kayak ini memang banyak selera, suka satu selera gitu. Jadi memang mulai suka ikut kayak yang otomatis lah ya, kita terinspirasi, bukan menjiplak tapi terinspirasi. Dan dari situ karena mulai main di dunia wedding, photoshoot ya, fotografi wedding fotografi, jadi otomatis mulai melihatnya juga wedding vendors. Kayak contoh yang sering melihat di wedding itu ada yang pertama memang ada juga Moin Pot. Dan masih banyak foto lain. Kita itu dulu. Oke. Kalau untuk Gerald. Oke, benar. Ya, pasti aja. Oke, sudah langsung saja. Oke, Ini banyak. kalau saya sendiri sih tiap tahun genrenya agak berubah ya, agak berbeda. Cuman kalau sekarang sih panutannya mungkin bentar ya bosku. Sabar bosku. Apa? Teknis ya. Oke, kembali lagi. Diorganize oleh TV. Wis. Kasih. Oke guys. Yang lagi? Jadi karena udah tadi dibilang berbeda-beda, cuman sekarang sih mau itu terus nih. Aku di genre film look ya, story, mood. Nah, menurut saya sih aksio sih, lebih ke perorangan sih. Lebih ke kalau mau cari itu ada Johnny Bobby Holiday, ada Tony Valencio juga. Kalau di vendor lain itu ada Govinda Rumi. Ada banyak sih. Itu foto-foto mood sih. Agak susah sih memang foto mood pecah sih. Brainstorm. Pecah. Cuma Pecah. ada juga Karina Yasmin. Halo Karina lagi nonton ya. Itu cuma bagian kepala aja sih. Itu fotonya beauty itu cuma bagian kepala. Mungkin seperti itu. Tetap aksio. Dari The one and only ya, yang sama semua itu Axio. Ya. Terima kasih Axio. Semua Enson, Awi, Johnny, Ivan. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk konsep pre-wedding sendiri nih, nah, konsep pre-wedding sendiri ya. Oke, kita lihat dari Ivan dulu nih. Jujur sih kalau misalnya untuk konsep prewedding sendiri belum Banyak ya? kepikiran. Belum kepikiran, untuk referensi. Karena untuk sesi prewedding sendiri belum dipercayakan sampai situ. Wes. Tapi kalau misalnya di wedding sendiri nih, kalau ini kan tadi kan belum bisa di prewed, belum diturun di prewed. Iya. Tapi kalau di wedding kan udah beberapa kali nih. Iya. Nah kalau konsep-konsep prewed, wedding itu biasanya koreo-koreonya mungkin di Pinterest atau di film Hollywood
Hollywood atau film Korea mungkin gitu kan. Beberapa paling ada lah beberapa lah. Biasanya ada film apa gitu atau Korea apa gitu. Kalau koreo yang ada di wedding itu biasa sih cuma dari banyak ya. Itu gabungan Banyak ya. antara Pinterest Pinterest. sama balik lagi di referensi yang tadi dari Asio sama dari Novia. Oke. Berikutnya untuk Gerald nih. Kalau Gerald nih pasti banyak nih teman-teman. Jadi siap-siap pulpen, catat ya. Karena tahun ini Gerald lagi banyak orderan nih. Biasanya tiap jam 9 malam. Oke, langsung Gerald saja. Oke, kalau dari saya sendiri sih nyari referensi ya. Kurang lebih sama Ivana tadi. Jadi ada Pinterest, ya. ada Pinterest sama vendor juga, vendor luar, vendor mana juga ada, vendor Indonesia juga ada. Maksudnya di dalam kota maupun di luar kota. Ya. Maksudnya tadi bosku di MT Korea, Hollywood, juga di drama-drama Korea juga banyak sekali yang lebih keras audio, ada Goblin juga, ada banyak referensi color, juga koreografi, konsep juga banyak sekali di film Korea. Kebetulan saya suka sama Korea. Sudah. Ada jongkok, ada berdiri, ada jongkok, berdiri. Oke, siap. Itu aja ya. Itu aja sih. Kalau gitu kita ke Jimin Wenur. Jangan lupa jongkok. Langsung. Oke, untuk konsep sendiri dalam fotografi, Nando itu paling suka dalam fotografi itu kalau untuk konsep ya, jawab pertanyaan dia tadi itu sangat suka dengan elegan. Karena kalau foto elegan itu, alasan saya suka foto elegan itu saya sering terinspirasi dari contoh kayak misalnya dalam pemotretan untuk beauty shoot. Nah biasanya kan di situ kan harus yang betul-betul memang kayak kita butuh imajinasi banyak dan juga memang sering lihat juga referensi kayak tadi yang sempat bilang. Kenapa juga menulis simple elegan? Karena di situ kita bisa mix and match fashion material itu bisa luas di situ. Nah tergantung moodnya si fotografer. Tergantung moodnya si fotografer mau ambil apakah fotonya mau contoh yang mau bold makeup kan nggak mungkin kan si cewek pakai lipstick merah riasan wajahnya itu tebal banget terus kita ambil itu konsep casual itu pasti fighting, right? Itu pasti tabrak. Nah, makanya di sini harus pintar-pintar juga memilih konsep karena kenapa konsep yang nggak sesuai dengan kostum dan dengan makeup juga itu pasti akan jelek hasilnya. Nah, oke, kalau untuk Nando kira-kira pertanyaan yang sedikit pribadi kali ya. Kalau Nando sendiri udah berapa lama sih udah foto objek, foto orang, fotografer ya? Kira-kira udah berapa lama nih jadi fotografer? Dimulai dari tahun berapa mungkin ya? Foto. Mulai motret itu sebenarnya kalau mau bilang kenal fotografi itu suka foto itu dari tahun 2011. Tahun 2011 itu pas duduk di kelas 2 SMP. Iya, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP waktu itu jadi mulai dari foto-foto teman-teman. Jadi kayak ada teman yang di sekolah atau teman-teman lah ya yang juga maksudnya otomatis kita suka model gitu, maksudnya suka lihat yang kayak contoh kita ingin mewujudkan ya imajinasi kayak contoh misalnya pas waktu itu kan sering nonton juga film kayak drama Korea juga sama kayak si Gerald tadi dan juga suka nonton film barat dan juga banyak film-film yang menjadi inspirasi di sana suka lihat dari sinematografinya, lihat pemakaian pemilihan kostumnya mereka itu secara knowledge, secara
gimana kita mengatur segala sesuatu, konsep yang rapi dan benar itu kayak gimana, sampai untuk pemakaian teknis kamera itu bagaimana. Jadi percaya semua ada prosesnya guys. Oke guys, ya Yes, kita dapat satu pertanyaan nih dari @callmewater My client. Oh My client. ini buat semua aja ya kak ya. Ini pertanyaannya, Kak, apa sih yang memotivasi kakak untuk jadi fotografer? Ya, dan apakah profesi ini akan dibawa terus sampai 10 tahun ke depan? Wow. Karena ini kliennya Kak Gerald ya, jadi kita lempar ke Kak Gerald ya. Oke, shout out sama Ella sama Kak Tato. Halo, Juga. Halo. Oke, sampai dari pre-wedding sampai wedding sampai maternity juga nanti. Tadi udah tanya motivasi sama bisnis ya. Iya. Jadi motivasinya sih waktu pertama-tama sih emang bukan motivasi, cuma sekedar kerja. Cuma lama-lama sih timbul sendiri. Coba aja sih. Pas lihat gambar-gambar di Google, di Facebook yang viral-viral banyak. Kayaknya jadi fotografer enak juga ya. Nah juga ini kan udah tanya tentang bisnis sendiri ya. Ini buka-buka aja. Jadi kan enak ya kalau misalnya klien ambil di luar negeri bisa vacation gratis, ya kan? Nah itu kan bagus. Jadi sih kalau buat motivasi itu salah satu motivasi juga. Dan enak sih kalau mau foto kita enak ke klien, enak ke kita juga. Jadi udah dapat foto bagus, dibayar pula. Nah itu sih motivasinya. Ada sedikit uang ya. Sedikit uang. Passion yang lebih banyak daripada uang. Kalau uang lebih banyak, bantar nanti stuck. Jadi terus berkarya, bikin foto yang baru setiap hari. Nah, kalau buat bisnis sendiri, 10 tahun ke depan. ya bisa dibilang sampai 10 tahun ke depan sih. Amin. Mungkin kalau masih hidup 10 tahun ke depan. Kalau belum corona pasti 10 tahun ke depan. Nah, soalnya bisnis ini udah ada sejak berapa puluh tahun lalu sampai sekarang masih eksis. Ya, gue rasa sih ini bisnis akan terus up sampai berapa puluh tahun ke depan masih bagus sih. Yep, itu buat saya. Ini dari saya buat ke Kela. Yang sudah tanya, ya. Kalau untuk Nando gimana nih Nando? Kalau Nando kan udah sekitar hampir 10 tahun nih. harus. Tapi kalau misalnya dia foto 10 tahun lagi, apakah sudah dengan anak? Wow. Sudah beranak Ini tidak? motivasi sama. Motivasi dan apakah 10 tahun ke depan masih akan ada nggak? Kalau motivasi yang pertama itu karena memang fotografi itu sesuatu yang otomatis talenta lah ya. Itu Gerald punya, juga Ivana, dan juga Nando punya, juga Rian juga punya, dan kalian semua punya juga talenta. Tapi nggak cuma sampai di situ karena talenta tanpa tujuan itu statik. Jadi kenapa sampai talenta tanpa tujuan statik? Kenapa? Karena itu motivasi saya karena ingin mengembangkan talenta yang ada otomatis. Juga menjalani segala sesuatu setiap hari itu sesuai dengan apa yang kita cintai, yaitu passion, yaitu talenta itu sendiri. Nah, kenapa sampai saya terdorong untuk terus menekuni bidang fotografi sampai di dunia pekerjaan. Padahal orang tua itu suka banget gitu, maksudnya mau banget anaknya itu kerja kantoran yang punya pendidikan S sampai S tongtong lah banyak, S gitu. Cuman di situ saya memutuskan bahwa itu adalah keinginan orang tua. Nah, saya memilih untuk walaupun itu agak sedikit mengecewakan di awal, karena saya nggak memilih sesuai apa yang orang tua mau. Tapi intinya saya memilih untuk membagikan di akhir, karena walaupun agak ditolak di awal, tapi ujung-ujungnya mereka juga bisa mengapresiasi ternyata bisa ada hasilnya. Nah, ketika ada hasilnya dalam dunia pekerjaan, di situ muncullah tujuan bahwa menjalani fotografi ini nggak cuma sampai 10 tahun atau tahun ke depan, tetap aja menjalani sampai
itu mau bahkan lebih dari 10 tahun ke depan kita nggak tahu apakah masih hidup. Tapi umpamanya kalau masih hidup, otomatis akan tetap berkarya di bidang fotografi dan otomatis akan harus level up karena ya kita semua one day nggak akan cuma jadi kayak gini aja, mungkin harus tetap ada tujuan ke depan, mau gimana strategi untuk ke depan. Kita juga punya impian masing-masing, tapi tetap jalani apa yang ada sekarang dan tetap belajar aja sih, cintai prosesnya bukan hasilnya. Oke, cintai prosesnya bukan hasilnya. Gimana kalau dengan Ivana? Oke, kalau untuk motivasi sih pertama pasti ya passion ya. Kita sudah jatuh cinta dengan fotografi itu dari sejak SMP ya. Sudah jatuh cinta, nggak bisa dipisahkan lagi. Jadi passion. Passion. Terus kenapa bilang passion? Kenapa jatuh cinta sama fotografi? Karena menurut aku sendiri fotografi itu seru. Kita bisa eksplor hal baru tiap harinya dan fotografi itu salah satu bidang dari seni. Jadi itu seolah nggak terbatas ya. Pas kita rasa udah mentok, ternyata masih lebih dalam lagi. Oke. Terus kalau ceritanya sampai 10 tahun mendatang, of course, yes of course. Pasti. Bahkan mungkin lebih dari 10 tahun. Oke. Amin. Masih hidup. Yang penting kalau masih hidup masih lanjut sampai 100 tahun. Oke, berarti kita udah dapat jawabannya ya kakak. Terima kasih buat kakak Call Me Word ya. Itu Ella. Oh Ella, halo Ella. Ini ya. Kita suka chat ya. Tanya tentang albumnya. Ya, Aduh, oke, jangan tanya tentang album ya guys. Oke, ada pertanyaan dari Alia. Yeay, ini teman magangnya cumi-cumi nih ya. Halo Alia. Halo Alia. Alia, we miss you. Alia. Hey, Agia. Alia, oke. Ya, jadi kakak fotografer cumi-cumi. Iya. Bukan makanan ya guys. Bukan makanan ya guys. Tapi hebat. Punya cara tersendirikah buat merefresh otak saat mengalami masa-masa jenuh dalam pekerjaan? Dalam pekerjaan, dalam hubungan. Iya. Untuk gerontologi. Ini berat. Berat. Oke guys, kita tutup live ini. Oke guys, buat kalian yang masih fresh ini, yang masih SMK, yang lagi libur, Libur sekali. oke, buat refresh otak sih, karena udah cinta sih. Jadi sebenarnya edit foto adalah suatu kelakuan atau aktivitas yang membuat saya senang kembali. Jadi kalaupun saya ada masalah sama teman atau ada gabut yang bad mood, saya edit foto lebih senang ya. Wow. Iya. Jadi mood buster ya? Iya. Buster. Justru mood busternya aku edit foto, mood saya naik. Ya, iya. Selain itu juga lihat foto di vendor lain yang cerah-cerah, nah dapat ide terus bikin. Itu sih. Jadi jangan kalau cuma prewedding, jangan prewedding terus. Kalau boleh sih, boleh fresh sambil pakai model, boleh juga food fotografi, landscape juga masih banyak genre di fotografi. Jadi boleh ke situ aja dulu sambil ngambil model. Juga kan banyak model di kota masing-masing ya. Contoh di Manado ada banyak vendor-vendor di Bangun, ada Mega, ada Siti Adisti, ada Edi Tanjung, ada Stener sama Gur juga banyak sekali. Boleh kita kolaborasi ya? Iya, kolaborasi buat foto-foto model. Nah, mereka orang-orang baik jadi bisa langsung join. Yang penting konsepnya bagus, pasti mereka okidoki. Oke. Itu dari saya. Nah, gimana kalau dengan Nando nih ya, Nando? Gimana Nando? Kalau untuk cara merefresh otak? Klik kanan. Betul. Itu laptop Mas. Cara merefresh otak. Hangout.
karena itu tentang relasi kita sama orang lain. Jadi jalan-jalan kita bisa kunjungi teman-teman yang ada ya mungkin siapapun mereka, bisa juga teman-teman sama vendor yang sama bidang fotografer juga, dan juga mungkin mereka orang-orang yang bergerak di bidang seni atau di pergaulan kita ya dimana aja lah ya. Kita kan semua apa yang kita masih muda-muda, masih muda-muda nih, Masih selain muda. ini. Oke, Oke, baik. beda dengan Ivana nih ya. Nah, Cara refresh. cara refresh otak Yes, hampir mirip sebenarnya. hampir mirip. Oke, Berarti ya paling kita simpulkan aja ya, kalau untuk refresh, kalau untuk ya kan hampir mirip. Hampir mirip, berarti ya. jadi ada bedanya sedikit berarti. Ada bedanya. Beda sedikitnya apa? Oke, kalau tadi kayak lebih ke editing. Kalau aku karena suka hal-hal baru tuh lebih suka ke explore konsep foto-foto baru. Jadi pasti fotonya explore konsep foto baru sama berkenalan dengan orang-orang baru. Perkenalan. Wow. Ya. Masuk hangout. Wow, tanya dulu sekarang ya buat hangout. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari vendor Mua ya. Oh, siapa itu? Friendly Makeup. Oh, sangat jauh ya. Ya, jadi Halo Fendi. Yo, Fendi. Yo, Ben. Annyeonghaseyo. ini vendor makeup tetap kita nih. Wah. Oke, what is your plan if you're ill or there is an emergency situation and you can't photograph clients at wedding? Nah, jadi kalau misalnya di Indonesia, jadi Boleh Indonesia, Fendi boleh ke Indonesia ya. Soalnya kita bukan dari Harvard. Isi ke satu. Benar? Benar. Iya. Halo, what's up? pertanyaannya kalau di Indonesia itu gimana kalau ada sesuatu yang emergency nih dan kalian tidak bisa foto wedding di hari weddingnya? Maksudnya mungkin ada masalah ya di Ada satu Hari hanya. hari H. Iya, iya. Nah, jadi gimana dengan situasi tersebut? Apa langkah yang akan kalian ambil? Ya, saya dulu ya. Sekarang dari dalam. Iya, kalau bilang masalah sih yang pasti ada, setiap weddingnya pasti ada crowdnya. Mungkin lebih banyak sih crowdnya itu masalahnya terjadi di saat kliennya atau si pengantinnya nggak ambil wedding organizer. Nah, kalau buat kita sendiri sih tetap kasih yang terbaik, jaga mood kliennya, jangan terbawa suasana. Jadi biarpun ada masalah, kita jangan dan juga ya nggak bisa foto ini. Tetap namanya wedding itu pasti ada momen. Jadi kita sebagai fotografer pasti dilatih untuk mengambil momen sendiri. Jadi jangan pernah ada kata menyerah, terus waktunya nggak cukup. Nah, kalaupun nggak ada foto beauty, nah kebanyakan sih orang-orang ambil kita itu karena karena koreo pagi seperti beauty, foto beauty pagi pagi. Nah, cuman kalau nggak ada itu juga kita tetap bagus kok di sini. Yuk ambil pakai kita ya. Nah, jadi kalau kita sih jangan menyerah kalaupun ada masalah. Nah, kebalikannya justru kita harus nyemangatin kliennya supaya ya lagi bad mood, biarpun hujan nggak apa-apa. Itu momen yang paling bagus itu yang Tuhan kasih kok. Aku bersyukur. Oke, dari saya sih seperti itu. Gimana kalau untuk Nando ya? Kalau di Nando di hari tiap klien itu kan pasti kayak dibilang dia tadi pasti beda-beda momennya. Iya, beda-beda iya. momen. Nah, di sini justru di sini sebenarnya Medan latihan. Oh, Medan latihan. Kuras. Ini Medan. Area tempat di mana seorang fotografer itu atau siapapun vendor itu dilatih mentalnya. Karena kalau momen baik-baik aja, itu siapa aja bisa kerja ya. Itu normal-normal aja kalau mereka tetap bisa kerja dengan baik. Saya selalu menyarankan setiap klien atau ketika kita meeting di awal atau juga yang memang nggak pakai wedding organizer dari awal itu juga it's okay. Tapi kenapa dari awal juga? Kenapa sampai kita selalu menyarankan untuk setiap klien itu memilih wedding organizer dulu? Karena segala sesuatu yang dipreparekan untuk wedding mereka, apapun itu sebagus apapun itu pasti akan miss jika mereka tidak ada yang mengaturnya, jika tidak ada yang mengkoordinasi segala sesuatu. Karena kenapa?
karena tanpa ada yang menghandle itu pasti akan risk. Dan memang sangat disarankan untuk minimal ada orang yang bisa mengurus itu, yang benar-benar fokus mengurus hal itu, supaya ketika kita turun di area, semua vendor itu bisa lebih merasakan nyaman, dan dan itu sebenarnya meminimalisir tingkat blunder atau miss di area gitu. Jadi bukan berarti itu menjamin segala sesuatu akan baik di area, tapi dengan itu akan membuat kita bisa lebih enak. Ada timekeepernya juga, ada waktunya, timekeeper waktunya juga. Ada juga momen-momen yang memang betul-betul itu dispesialkan, dikhususkan untuk kita untuk shoot momen-momen itu, biar itu jadi momen-momen yang akan dikenang si klien itu after wedding nanti, biar mereka nggak cuma sekedar buang-buang duit, buang-buang waktu untuk menyiapkan segala sesuatu, beli gedung, sewa gedung, beli barang-barang ini, beli detail segala sesuatu, tapi ada tidak mereka nggak bisa menikmati itu ya. Makanya sangat penting bagi organizer. Di Manado itu banyak sekali, untuk khususnya mana banyak sekali bagi organizer, dan semua itu good. Makanya kalian itu hanya perlu mempercayakan mereka, dan sangat penting sekali untuk mendiskus segala sesuatu di awal. Sebenarnya sih kalau bicara tentang kendala yang ada di lapangan soal wedding dan sebagainya itu kan sama semua. Jadi kalau misalnya dari aku, justru aku mau twist plot sedikit, aku mau tanya ke kakak ini yang sudah lebih berpengalaman. Kan begini, gimana kalau ternyata di hari hajobnya kitanya yang sakit atau ada emergency? Kira-kira kita harus gimana? Itu balik nah, di cumi-cumi sih kita itu ada beberapa backupan buat kalau sakit, kalau apa. Nah, kalau kita sih buat di cumi-cumi itu kita paling itu turun wedding itu cuma 3 hari berturut-turut. Soalnya kalau dari itu kita udah sakit mungkin. Nah, untuk jadi hidup sehat aja dulu mungkin. Nah, kalaupun ada kecelakaan jangan diminta-minta. Kalaupun memang ada kecelakaan, nah kita itu ada beberapa fotografer yang boleh nanti diganti. Contoh ada Nando, ada Ivana, ada banyak juga teman-teman yang bisa backup lagi dan iya, ada partner juga kita yang udah kita standarisasi buat foto wedding cuma foto wedding aja ya. Iya. Selama ini sih belum pernah terjadi seperti itu. Ya, tapi kita sudah tahu cara untuk iya. Ya, soalnya itu punya ada Dennis and Siti itu lah ya. Dennis. Nah, bagaimana kalau hasil yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasi klien atau ekspektasi kakak-kakak sendiri? Ya, kalau ini kita pilih Geraldnya. Gimana tadi? Jadi gimana dengan hasil tidak sesuai dengan ekspektasi klien atau ekspektasi diri sendiri? Oke guys. Nah, jadi sih sebelum kita berwedding yang pastinya kita udah meeting konsep dulu. Nah, itu buat ekspektasinya nanti seperti apa. Jadi kalau mau bilang sih nggak seperti yang apa yang kita ekspektasikan, sebenarnya sih banyak sih yang dari begitu. Cuman maksimal aja fotonya. Jadi apapun yang hasil yang kita ambil yang pasti itu bagus. Karena kliennya udah percayakan cumi-cumi. Mengapa mereka ambil cumi-cumi? Karena percaya jadi bagus. Kalau buat saya sendiri sih tanggung jawab yang harus kita miliki di sini. Jadi maupun seperti yang mau hujan, mau badai, mau ada masalah apa yang pasti harus bagus. Nah, kebetulan sampai sekarang masih bagus. Kalau disimpulkan, istilahnya mereka punya beberapa trik untuk buat foto tetap oke ya, biarpun beberapa fotonya nggak sesuai ekspektasi. Tapi kalau sudah di cooking ya dalam Photoshop itu bisa ya. Terus untuk pertanyaan berikutnya nih, kita jadi banyak pertanyaan yang tiba-tiba nih, wow. Oke, untuk Indri Maria nih baru saja menikah ya. Halo, Indri.
Halo. Hai Indri. Happy wedding. June and Indri. Jun ini. Iya. Jun Indri dari Kita Ternate. ada yang tadi. Indri Maria yang difoto sama Nando ya. Siapa artis siapa ini artis siapa? Mili, Jessica Jessica Mila. Mila. Jessica Mila ya. Kalau kita Jadi, sih Mila Jessica Mila. Mili. Oke, dia katanya salut dengarnya pas ketemu pelayanan. Kalau sekarang gimana mengimbangkan pelayanan sama kesibukan sebagai fotografer yang semakin sibuk dalam pekerjaan. Nah ini kayaknya lebih ke Fernando nih ya. Pelayanan ini maksudnya pelayanan Pelayanan Masyarakat. Oke. Oke. Gimana Fernando? Oke. Sebenarnya Mengimbangkan kalau pelayanan dengan pekerjaan. Oke, kalau simpel sih. Yang penting kita bisa punya tahu prioritas nih, sadari diri. Itu lebih ke bagaimana ketika kita melihat prioritas, kita sadari diri, kita harus tahu mengikuti apa yang sesuai dengan prioritas kita. Sesuai dengan prioritas kita. Nah, kan kerja itu pelayanan juga. Kerja itu pelayanan juga. Dan di sini lebih ke bagaimana kita berfokus ke tentang manajemen waktu kita. Manajemen waktu ya? Iya, Oke. manajemen waktu kita dan manajemen diri. Manajemen Karena diri? sometimes orang bilang, oh nggak ada waktu. Salah, sebenarnya kita nggak menyediakan waktu gitu. Sebenarnya kalau tentang bilang nggak ada waktu itu salah, tapi tidak menyediakan waktu. Jadi lebih mau menekankan adalah susun prioritas dulu. Yang kedua, manajemen waktu dan diri. Yang ketiga, ya lain orang di pekerjaan itu juga dengan happy dong. Kan mereka happy juga, mereka they feel blessed ya. Oke, jadi pertama harus tahu prioritas, ya. Manajemen Kedua manajemen waktu dan manajemen diri sendiri. Yes. Ya. Oke. Oke. Next ada pertanyaan kak, mau tanya price list ya ampun kakak. Khawatir kok deh. Price. Jadi kalau buat kalau kalau gue jadi calon klien, kenapa harus milih cumi-cumi sedangkan studio foto di Manado banyak? Wow. Wow. Wow, Fernando. Pertanyaannya ini. Wow. Deg-degan ya? Deg-degan. Oke, pertanyaannya buat Ivana deh. Kan tadi Astaga. salah satu belum kan? Tadi untuk Ivana yang Wow. Ya, kenapa harus cumi-cumi? Ivana, ayo. Oke, kalau menurut aku sendiri kenapa harus cumi-cumi kan? Jadi kalau dari kami sendiri kenapa harus pilih cumi-cumi karena ya itu balik lagi sebenarnya ke klien ya, tidak harus. Cuman sebaiknya. Sebaiknya cumi-cumi. Kalau kira nih, pasti tuh. Ya, satu tentu masih kalau. Kalau memilih sih, ya yang pasti kan tuh, yang pasti sih sebagai cumi-cumi diharuskan, karena saya orang cumi-cumi, jadi yang pasti kasih, yang pasti harus beli cumi-cumi. Nah, cuma kelebihannya sih, kalau kita sih dari konsepnya, dari kalau foto bagus sih di mana udah banyak, cuman karakternya sendiri mau prewedding pakai bahasa Thailand, Cina, sama saya, iya mau preweddingnya have fun, terus ketawa-ketawa, yuk ke cumi-cumi. Kita menawarkan jasa tapi pertemanan juga ada di situ, jadi enggak Cuma sampai di pertengahan. iya sih. Iya. Saudara mungkin ya, jadi mungkin kelebihan kita sih dari servis aja, jadi have fun, nggak boring sama kita, ada ide-ide baru juga yang kita kasih, mantap. Oke. Untuk most of time semua itu kita akan utamakan dulu mereka itu butuh apa, mulai dari kostum, mulai dari properti apa yang mereka akan pakai, sampai tempat yang akan menjadi spot tempat mereka untuk melakukan photoshoot nanti, itu kita atur, kita pilih sendiri. Bahkan sampai kayak si Gerald dan Ivana dan saya juga, kita itu sampai mengarahkan si klien bagusnya konsepnya bagaimana, kostumnya bagaimana, sampai model rambutnya itu kita arahin kayak gimana bagusnya. Di mana ada kualitas foto? Karena ada orang-orang berkualitas. Jadi mereka ini orang-orang berkualitas yang notabene di mana mereka punya experience, bukan cuma asal foto, asal ini, tapi mereka juga ikut workshop.
Ya, di mana mereka diperlengkapi. Ya, jadi jadi sebelum kita berperang, mereka itu berlengkapi. Foto yang paling bagus siapa? Biar bisa share ke teman-teman yang punya rencana mau private wedding. Untuk foto yang paling bagus itu sebenarnya mereka semua bagus ya. Tapi punya mood, punya style, punya ciri khas masing-masing. Kalau mau ditanya ke mereka pasti mereka bilang ini. Silakan kalau kami sebagai marketing akan merekomendasikan, silakan pilih. Mereka itu semua bagus. Kalau untuk hasilnya bisa lihat di IG kita ya. IG sini. Oke, Kayaknya kita udah selesai untuk kita udah interview, udah Q&A, kita udah kasih challenge juga. Oke, jadi buat next IG Live kita akan memperkenalkan untuk videographer kita ya. Ada Robert Scipio dari kita undang langsung dari Italiano. Italia, cuma dia tidak corona. Cuma dia tidak corona karena dia sudah tidak ke Italia. Yes. Dan ada juga From Papua, West Papua. Reko. Monto. Lali. Dan juga Alfredo. memperkenalkan BTS. videografer baru dari Cumi ya, relaunch. Alfredo Marco Ferrari. Oh boleh. Teknik. Coming soon guys, Coming soon. Dia bakal jadi foto. Next week ya, Videografer next week atau kapan kita lihat aja. Jadi semua teman-teman stay tune di IG Live, di story-nya Cumi ya, untuk tetap lihat IG-nya kita, untuk pantau gimana perkembangan IG Live kita kapan dan di mana ya. Yang pasti juga ada hadiah juga. Yang pasti ada hadiah juga buat yang bertanya. Ya. Hadiah terus ya, Ya, kita kasih hadiah. Kenapa? Karena Cumi banyak hadiah. Iya. Yang jelas jangan lupa upload. Ini serius, kita bakal kasih hadiah yang spesial banget buat teman-teman yang ikut challenge kita. Yes. Jadi itu salah satu alasan kenapa harus pilih cumi-cumi. Iya. Cumi-cumi selalu penuh Kejutan. Thank you special. Oke. cumi-cumi. Ha. Oke. Channel Oke, subscribe. Jangan lupa komen, nyalain loncengnya biar tahu video kita kapan mulai. Mainnya. Oke, nice. Oke, kayaknya udah ya. Iya, siap. Kayaknya udah. Oke. Kembali lagi. Kita akan kembali di next IG Live. See you at next IG Live. Thank you.